Pengertian hikayat. Hikayat ialah karya sastra Melayu lama berbentuk prosa yang penuh dengan keajaiban. Hikayat berasal dari Arab dan masuk ke Indonesia sejak masuknya Islam ke Indonesia. Struktur teks hikayat ada 4, yaitu 1. Tema, yaitu hal yang dibahas di dalam hikayat tersebut seperti pendidikan, kesehatan, olahraga, dan lain-lain. 2. Penokohan, yaitu tindak tanduk yang dilakukan oleh tokoh atau bisa juga dikatakan karakteristik dari tokoh. Biasanya di dalam hikayat alurnya yang baik akan mendapatkan kemenangan dan yang jahat akan kalah. 3. Latar, yaitu tempat terjadinya hikayat itu dan sering di Ciri-ciri teks hikayat. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah berbentuk prosa lama. Yang kedua, bersifat anonim. Artinya, pengarang kisah tersebut tidak diketahui karena tidak dibukukan tetapi hanya disampaikan dari mulut ke mulut atau berkembang di tengah masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, bersifat istana sentris, yakni menceritakan seorang tokoh yang tinggal di suatu istana atau kerajaan serta pusat atau latar ceritanya ada di lingkungan istana. Yang keempat, bersifat fantastis. Kebanyakan cerita hikayat ini tidak masuk akal, bersifat khayalan dan penuh dengan keajaiban. Yang kelima, bersifat komunal. Hikayat merupakan sebuah karya sastra milik bersama. Yang keenam, banyak menggunakan kata-kata seperti syahdan, hatta, al-kisah, dan lain-lain. Yang ketujuh, bersifat statis. Artinya, tidak terjadi perubahan pada kisahnya meski diceritakan secara turun-menurun. Yang kedelapan, menggunakan bahasa klis atau kiasan yang dilebih-lebihkan. Yang kesembilan, bersifat pralogis atau mustahil. Teks hikayat tidak bisa diterima akal karena mengandung kemustahilan. Yang ke-10, bersifat didaktis, artinya memuat tentang pendidikan. Yang ke-11, bersifat tradisional, artinya melanjutkan budaya atau tradisi yang dinilai baik. Yang terakhir, menceritakan tentang kisah universal manusia, seperti konflik antara yang buruk dengan yang baik serta dimenangkan oleh yang baik. Hikayat sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, baik sesuai dengan isi ataupun asal daerahnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini jenis-jenis hikayat. 1. Jenis hikayat berdasarkan isinya. Hikayat terdiri dari cerita rakyat, cerita-cerita Islam, epos India, sejarah dan biografi, cerita dari Jawa, dan cerita bertingkat. Kedua, jenis hikayat berdasarkan asalnya. Hikayat terdiri atas Melayu asli. Contoh hikayat Melayu asli: yang pertama, hikayat Hang Tuah atau bercampur unsur Islam, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Si Miskin atau bercampur unsur Islam, pengaruh Jawa, dan hikayat Malim Demam. Contoh hikayat. Dalam pelajaran bahasa Indonesia atau istilah sehari-hari pasti Anda sering menemukan hikayat. Nah, contoh hikayat yang terkenal yakni A. Contoh hikayat yang mempunyai pengaruh budaya Jawa. 1. Hikayat Panji Semirang. 2. Hikayat Indrajaya dari cerita Angling Dharma. 3. Hikayat Cekalwenang Pati atau pengaruh Hindu India. B. Contoh hikayat yang mempunyai pengaruh India. 1. Hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana, pengaruh Arab Persia. 2. Hikayat Perang Pandawa dari cerita Mahabharata. 3. Hikayat Bayan Budiman. 4. Hikayat Bang Sangboma dari cerita Mahabharata. C. Contoh hikayat yang memiliki pengaruh Arab Persia. Hikayat 1001 Malam, hikayat Amir Hamzah atau pahlawan Islam. Contoh hikayat Bakhtir. Untuk lebih jelasnya, berikut ini contoh hikayat Abu Nawas dengan judul Ibu Sejati, di mana kisah ini hampir sama dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika kompilasi masih muda. Unsur intrinsik hikayat. Yang pertama,
tema. Tema ialah pokok permasalahan yang sering dibicarakan sepanjang isi cerita. Yang kedua, latar atau setting. Latar ialah pengaturan tempat, waktu, dan suasana pada sebuah cerita. Yang ketiga, alur atau plot. Alur ialah rangkaian peristiwa atau jalan cerita dari awal hingga berakhirnya sebuah cerita. Jenis-jenis alur ada 3, yaitu maju, mundur, dan bolak-balik. Yang keempat, penokohan. Tokoh ialah pelaku dalam sebuah cerita. Setiap tokoh dalam sebuah cerita memiliki watak atau sifat. Yang kelima, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang ialah cara penulis menempatkan posisinya dalam cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama atau SPO1. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku, saya, kami, dan kita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga atau SPO3. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia, mereka, beliau, dannya. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bahasa yang digunakan pengarang dalam menguraikan cerita. Yang ketujuh, amanat. Amanat ialah pesan, moral atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Unsur ekstrinsik hikayat. Tidak ada sebuah karya sastra yang tumbuh otonom, tetapi selalu pasti berhubungan secara ekstrinsik dengan luar sastra. Dengan jumlah faktor kemasyarakatan seperti tradisi sastra, kebudayaan lingkungan, pembaca sastra, serta kejiwaan mereka. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa unsur ekstrinsik adalah unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Untuk melakukan pendekatan terhadap unsur ekstrinsik diperlukan bantuan ilmu-ilmu kerabat seperti sosiologi, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Unsur ekstrinsik hikayat. Yang pertama, nilai agama, yaitu nilai yang berhubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Yang kedua, nilai moral, nilai yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya, misalnya kejujuran, dan nilai yang berhubungan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan masyarakat seperti tolong-menolong, menderma, dan lain-lain. Yang keempat, nilai budaya, nilai yang berhubungan dengan kebiasaan dan adat istiadat. Yang kelima, nilai ekonomi, nilai yang berhubungan dengan pemakaian barang dan kekayaan. Yang keenam, nilai pendidikan, nilai yang berhubungan dengan belajar, mengajar, dan pendidikan. Yang terakhir yaitu nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan seni dan keindahan. 4. Kaidah kebahasaan hikayat. Pembahasan. Kaidah kebahasaan adalah kaidah atau aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Ciri-ciri dari kebahasan hikayat. Yang pertama, penggunaan majas. Majas yang digunakan dalam hikayat adalah A. Majas antonomasia merupakan majas yang termasuk ke dalam majas perbandingan yang menyebutkan suatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut, melainkan dari salah satu sifat benda tersebut. B. Majas metafora merupakan pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. C. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang melebih-lebihkan jumlahnya, ukuran, atau sifatnya. D. Majas perbandingan ialah majas yang sering digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses pelebihan dan penyimpanan. 2. Penggunaan konjungsi. Konjungsi digunakan dalam hikayat adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian.